Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini mungkin cuaca agak sedikit memburuk, tapi insya Allah kita semua yang hadir pada saat ini tetap diberi kekuatan iman dan takwa, tetap diberikan kenikmatan keislaman yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur kita tak lupa menyampaikan kepadanya semoga kita senantiasa diberinya kesehatan selalu dan tetap kita menjalin silaturahmi ini dengan baik. Kedua kali tak lupa kita mengirimkan salawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu majelis taklim uswatun hasanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami sedikit menyampaikan yaitu tentang perkara yang tidak akan kembali. Perkara itu tidak bisa dikembalikan, ada tiga halnya. Tiga yang perlu kita perhatikan dalam hidup ini, ketiganya menentukan masa depan ataupun akhirat. Jadi perkara yang tiga itu menentukan akhiratnya. Selamat atau celaka, surga atau neraka, masa depan dimulai dari yang dan ditentukan dengan sebagai kejadian sebelumnya, yaitu dunia sebelum akhirat. Kalau sudah dunia baru akhirat, karena kita ada dunia dulu, baru ada alam barzah, baru ada akhiratnya. Jadi ketentuan itu adanya dari dunia ini, maka di akhirat besok ada balasannya. Jadi ada tiga hal perkara yang tidak akan kembali. Sebagaimana dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsan kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan carilah pahala di negeri akhirat yang dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, jadi Allah itu tidak suka dia dengan kita berbuat kerusakan di bumi ini. Berbuat kerusakan itu bukan kita menebang pohon, bukan kita merusak alamnya saja, Bu. Tetapi kalau kita sudah mengabaikan kebaikan kepada sesama, itu sama dengan merusak. Misalnya ada lagi Masih, Bu. jadi kalau kita merusak hubungan, misalnya Bu, tidak mau berbuat baik kepada sesama, maka itu kita sudah termasuk merusak bumi, merusak kekuasaan Allah. Karena Allah menganjurkan kepada kita berbuat baiklah kepada sesama, yaitu kepada kita ini yang seperti inilah. Semua kita ini tidak ada yang bermasalah, berbaik sangka semuanya kepada kawan-kawan. Maka kita termasuklah orang yang telah berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga hal yang perkara yang harus kita pahami agar mengaturnya dengan baik. Perkara itu yang pertama yaitu waktu. Nah, ibu-ibu, waktu. Kalau ada waktu beribadah,
jangan lagi kita lalaikan. Nah, karena itu termasuk tadi perkara yang tidak akan kembali. Nah, umpamanya ini sholat asar datang nanti Bu, sholat asar hari Sabtu, tidak akan kembali lagi dia waktu yang seperti ini besok paginya, besok siangnya, karena waktu itu tidak bisa kembali, karena perkara itu perkara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu akan habis dan berlalu dengan cepat. Waktu yang telah habis tak akan pernah kembali dan tak mungkin dapat diganti. Nah, jadi tak bisa diganti Bu kalau waktu sudah berlalu. Waktu adalah modal terbaik bagi manusia karena waktu adalah wadah bagi setiap amal perbuatan manusia. Jadi kalau kita mau beramal ya di waktu-waktu tertentu ini. Kalau sholat zuhur, mungkin kita sholat zuhur diadakan sholat asar. Itu namanya waktu tidak akan kembali. Nah, terus kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas waktu yang telah kita pergunakan. Jadi kalau kita di dunia ini mempergunakan waktu dengan baik, maka di akhirat nanti akan kita terima hasil yang baik juga. Itu perkara yang pertama. Bagaimana orang Arab dalam pepatahnya, waktu diibaratkan pedang. Jika engkau tidak memotongnya, maka waktulah yang akan memotongmu. Nah, jadi itu pepatah orang Arab. Dengan sesuatu yang halal, maka kita akan terbiasa juga dengan melakukan sesuatu yang halal. Tetapi kalau melalaikan waktu itu dengan berbuat sesuatu yang haram, maka kita akan asik berbuat dengan perilaku yang haram juga. Nah, jadi kita yang menentukan hidup ini. Kalau biasa waktu itu kita gunakan dengan sesuatu yang halal, maka akan terbiasalah itu. Tapi kalau kita lakukan itu dengan waktu untuk melakukannya dengan sesuatu yang haram, maka terbiasa juga kita melakukannya. Jadi waktu itu akan berlalu terus, tidak akan kembali lagi. Artinya jika engkau tidak menyibukkan dirimu dengan sesuatu yang halal, maka dia akan menyibukkanmu dengan sesuatu yang haram. Nah, jadi kita sibukkanlah diri kita ini dengan sesuatu yang baik. Jangan kita sibukkan sesuatu yang tidak baik. Mungkin pekerjaan kita biasanya sholat tidak ketinggalan. Saat ini kita biasakan tinggal, yaitu namanya kita yang membuat kebiasaan. Jadi jangan dibuat lagi karena waktu yang baik itu tidak akan kembali lagi dia kalau kita tidak membiasakannya. Yang kedua yaitu perkara yang tidak akan kembali itu yaitu ucapan. Karena ucapan itu kalau sudah terucap tidak bisa kita tarik lagi Bu. Apalagi kalau kita ucapannya buruk, gimana menariknya terlangsung hati orang sakit. Nah, jadi kita perlu menjaga ucapan kita. Karena ucapan adalah cermin seseorang. Pikiran yang jernih akan memantulkan ucapan yang jernih juga. Pikiran yang kotor akan memantulkan kata yang kotor juga. Karena setiap kata yang keluar dari mulut menggambarkan bagaimana kepribadian dan pikiran seseorang yang baik juga. Jadi ucapan adalah sumber dosa. Nah, jadi dosa itu bisa bersumber dari ucapan kita. Karena kalaupun nanti dosa itu dimulai dari anggota tubuh seperti mulut, telinga, mata, kulit, kelamin pun termasuk itu. Nah, itu sesuatu yang yang membuat dosa kalau kita tidak menjaganya. Nah, jadi mulut ini kan ada pepatahnya, mulutmu adalah harimaumu. Jadi sama-sama lah kita menjaga mulut kita ini supaya tidak terucap yang buruk-buruk, agar terucaplah hendaknya yang baik-baik. Nah, jadi mulut itu banyak menimbulkan yang buruk. Bisa saja lidah itu berkelok, tidak ada terjadi, disebut terjadi, itu lidah yang punya pekerjaan, mulut kita yang mengatakan. Yang ketiga adalah perkara yang tidak bisa kembali itu yaitu kesempatan. Kesempatan tidak bisa kembali Bu, karena kesempatan tidak terulang.
Jadi tidak ada dua kalinya, misalnya wirid Sabtu di hari ini di rumah Ibu Saryani, tidak ada lagi besok pagi wirid Sabtu ini terjadi. Nah, jadi itulah namanya kesempatan. Jadi kadang-kadang kita kan Bu sering melalaikan kesempatan ini. Mudah-mudahan kita Ibu saling berpatung hasanah, termasuklah orang yang selalu menjaga 3 perkara ini. Yang pertama tadi yaitu waktu, yang kedua ucapan atau perkataan, dan yang ketiga adalah kesempatan. Mudah-mudahan kesempatan yang baik selalu kita melaksanakannya dengan baik juga dan tidak kita tinggalkan, dan juga hendaknya kita tidak termasuk orang yang menyesal. Karena kita berbuat kejahatan ataupun keburukan itu menyesal, tapi menyesal itu macam mana lagi, tidak bisa dia kembali. Jadi itu saja sedikit dari kami, mungkin mudah bermanfaat, bisa merubah kita dalam kehidupan ini. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.